Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan untuk kita hari ini Jumat 17 April 2020 tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Demikian firman Tuhan. Derita membawa nikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan kewajiban kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Petrus mencoba memposisikan kewajiban kita yang diibaratkan di dalam sebuah rumah tangga, di mana masing-masing anggota keluarga memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang berbeda-beda. Seorang istri dikatakan harus tunduk kepada suami dan menggunakan perhiasan yang batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan terterang, dan yang sangat berharga di mata Tuhan. Sedangkan suami harus menjadi seorang yang bijaksana dan menghormati istrinya sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Demikian juga dengan hidup kita. Kita harus menjaga hati, perbuatan kita dengan kekudusan, menjaga tingkah laku, lidah dan ucapan kita, dan yang tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Biar semuanya itu menjadi pertanda bagi kita bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati, yang lebih mengutamakan keinginan rohania daripada keinginan badania atau yang duniawi, yang selalu merindukan kedamaian dan ketenteraman di dalam hidupnya bersama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentulah semuanya itu tidak segampang membalikkan telapak tangan kita, karena melakukan itu adalah suatu pekerjaan yang berat. Dan tak jarang dari kita yang berbuat baik harus menderita, mendapat kecaman, kritikan pedas, bahkan dihina dan dibenci. Namun disinilah kita dituntut untuk melihat, ternyata apa yang kualami, penderitaanku saat ini belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang telah Kristus alami untuk menyelamatkan dan memenangkan hidupku. Inilah yang mengajar kita untuk tetap berjuang dan memperjuangkan iman kita itu. Sekalipun kita menderita karena kebenaran iman, kita harus tetap teguh dan tetap bertahan di dalam iman percaya kita itu. Karena kesanalah kita dipanggil, memikul salib yang datang pada kita masing-masing. Sama seperti Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Kita pun harus berbuat demikian. Sekali pengikut Kristus, tetap selamanya menjadi pengikut setianya. Inilah karakter dan kewajiban kita sebagai orang Kristen yang menyatakan diri pengikut setia Kristus.
Kita harus tangguh, kuat di dalam iman, dan siap menderita demi kemuliaan namanya. Seperti apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Inilah yang menjadi pegangan bagi hidup kita. Derita membawa nikmat. Penderitaan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita bertahan dan tetap setia, maka kita akan memperoleh kenikmatan di dalam kerajaannya yang telah Dia persediakan bagi kita. Amin. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dan tetap di dalam kesehatan. Salam sehat bagi kita. Untuk mengisi waktu luang kita, mari kita berikan waktu kita untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, menurut saudara, apakah yang dimaksudkan dengan menderita di dalam Kristus? Tuliskan nats pendukungnya. Yang kedua, apakah tugas dan tanggung jawab seorang pengikut Kristus? Silakan jawabannya dikirimkan langsung ke nomor WA kami di 082362115040. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara, pengirim tercepat dan jawabannya benar, untuk 3 orang pemenang pertama akan mendapatkan hadiah langsung dari kami. Dan biarlah dari setiap apa yang kita perbuat ini, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin.